berkata lagi, sungguh usiamu yang 60 tahun sudah semakin dekat perjumpaanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang itu pun menunduk, menangis, dan Imam Hasan al-Basri kemudian menyampaikan ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di tadi, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal kita takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita punya di dunia ini sebenarnya sedang Allah titipi saja, bukan punya kita yang sebenarnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika beliau Allah titipkan ujian, musibah, cobaan, tidak mereka mengucap sesuatu kecuali lafaz mereka yang dilisankan, inna lillah, sesungguhnya kami adalah miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Inna lillah, kita punya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Persis Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum may yajuzu zalika. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Wa aqalluhum, dan sedikit, may yajuzu zalika, yang melampaui daripada 60, melampaui 70, kecuali kalaulah lebih daripada usia itu bonus. Kalau lebih daripada usia itu tambahan. Yang kata Rasulullah, man tala umru wa hasuna amalu, siapa yang panjang umurnya, siapa yang baik amalannya, itu termasuk manusia terbaik. Jemaah yang dirahmati Allah, bekal kita untuk pulang jauh lebih penting daripada bekal kita hanya untuk kehidupan yang sementara. Bekal kita untuk pulang ke negeri akhirat jauh lebih penting daripada hanya sekedar untuk dapatkan kesenangan dunia semata. I'lamu annamal hayatud dunya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah dunia ini la'ib, permainan, walahu, sendau gurau. Gak ada yang pernah tinggal selamanya di sini. Kalaupun dia pernah hidup, maka setiap siapapun yang hidup kelak akan Allah pintai pertanggungjawaban. Persis seperti banyak kita masuk minimarket atau masuk supermarket atau masuk hypermart. Dia boleh ambil barang apa aja yang dia mau, tapi nanti di ujung ada kasir yang dia harus membayar semua yang dia sudah ambil. Dunia sama. Di sini lakukan semau kita yang kita mau lakukan, tapi ingat, Jibril berpesan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, lakukan semaumu, innaka mayyitun, tapi ingat, engkau akan mati. Nasihat Jibril yang kedua, ahbab man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapapun yang kamu mau cintai, tapi ingat, kamu akan berpisah. Lalu nasihat Jibril yang ketiga, wahai Muhammad, if'al ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Lakukan apapun yang engkau mau, tapi ingat, engkau akan dipintai pertanggungjawaban. Lalu kemudian malaikat Jibril di hadis Bukhari Muslim mengatakan lagi, fa'lam wa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Mulianya orang beriman itu karena dia bangun sholat malam. Wa izzuhu
istighna'uhu 'anil nas, dan mulianya orang beriman saat dia berlepas dari ketergantungannya kepada manusia. Hadirin jamaah subuh Masjid Jogokarian yang disayang Allah Subhanahu wa taala, waktu kita terbatas. Kita harus punya amalan cerdas di waktu yang terbatas. Waktu kita pendek, maka kita harus perbanyak waktu yang pendek ini untuk menyiapkan bekal di perjalanan yang panjang. Dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, sungguh alangkah jauhnya perjalanan yang siap aku akan tempuh, tapi alangkah sedikitnya bekal yang kumiliki. Kalau Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq berucap demikian, apalagi kita. Kalau seorang yang dapat gelar As-Siddiq dari kalangan sahabat Rasul berucap, sedikit bekal yang saya punya, apalagi kita hadirin yang gak ada seujung kukunya amal soleh yang telah pernah ditorehkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka bekal suatu perjalanan yang panjang mestilah dengan bekal yang panjang. Kita pulang ke Jakarta, kita pulang ke Surabaya, bekalnya gak 1000, 2000. Ada bekal yang lebih besar, lebih banyak dari itu. Apalagi ketika nanti kita pulang ke hariban Allah. Dan hadirin fahami baik-baik bahwa kita akan dikubur sendirian, kita akan dibangkitkan sendirian, kita akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan sendirian. Dan nanti setelah itu semua kita masuk surga atau masuk neraka, masuknya ke sana pun sendirian. Setelah di sana berjumpa dengan orang yang lain, itu soalan yang lain, tapi proses kita sendirian. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ada hari di mana saudara nggak peduli sama saudaranya yang lain. Wa ummihi wa abihi. Seorang ibu nggak peduli sama anaknya, seorang bapak nggak peduli sama anaknya. Wa sahibatihi wa bani. Sahabat karib di dunia nggak peduli sama sahabatnya. Bani, anak-anak kandung kita pun pada waktu itu nggak peduli sama kita. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu kita sibuk sama urusan kita masing-masing. Dan ingat jamaah, tidak ada satupun orang yang memikul beban dosa orang lain. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Gak ada kita mikul beban dosa orang lain hari itu, gak ada. Tapi kalau kita pernah menjadi pelopor dalam dosa, kita kena dosa jariah, ada. Di hari itu kita nggak mikul beban dosanya orang, tapi kalau kita mengawali satu perbuatan buruk, kasih teladan buruk, mencontohkan yang buruk, posting yang buruk, berikutnya diikuti dengan orang-orang yang meresponnya, itu bisa potensi dosa jariah buat kita. Termasuk kita yang sudah senja usianya, putra-putri kita difasilitasi maksiat sama Allah, maka kita kenal dosa-dosanya hadirin. Sebagaimana kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizr wa wizru man amila biha min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'. Siapa-siapa di antara kita yang mengawali teladan buruk diikuti oleh orang berikutnya keteladanan buruk yang pernah kita contohkan, maka dosanya menjadi dosa jariah bagi pelopornya min ghairi, tanpa ayyan qusa, dikurangi auzarihim syai', dosa orang yang mengikutinya. Nauzubillahi min dzalik. Berbekal, ayo jamaah, sebaik-baik bekal takwa kita kepada Allah. Upgrade takwanya kita sama Allah. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pesan terakhir dari Imam Atha bin Abi Rabah. Kata Atha bin Abi Rabah, waktu yang kita lalui ini adalah perjalanan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah.
Dunia semakin kau kejar semakin menjauh, akhirat tak kau kejar pun semakin mendekat. Lalu ada perkataan ulama lain, sekarang dunia ini adalah tempat kalian menanam sebanyak-banyaknya, di akhirat kalian akan panen seindah-indahnya panen. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik kecil, manusia nggak tahu, manusia nggak ngerti, manusia nggak ucap terima kasih, manusia nggak mengucap jazakumullah khairan sama apa kebaikan yang kita lakukan, Allah tahu. Kecil keburukan yang dilakukan, manusia nggak tahu, manusia nggak terekam, CCTV nggak ada, tapi Allah tahu dan Allah balas sempurna, persis seperti Ali Imran ayat 185, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah sempurnakan semua balasan. Di dunia nggak ada yang bilang makasih ya mas, makasih udah beliin sejadah. Di dunia mungkin nggak ada yang ngucap kayak gitu. Allah tahu. Di dunia mungkin ada orang datang ke masjid, sendalnya ditukar, lalu orang itu ngerasa udahlah ikhlasin aja, padahal dalam hatinya dia ngerasa kehilangan karena sendalnya dicuri orang. Manusia nggak ada yang tahu, CCTV nggak ada yang merekam kejadian itu, tapi Allah tahu. Dan tiap-tiap kita akan dibangkitkan sesuai dengan amal dan perbuatan. Mudah-mudahan kita saling doa mendoakan Allah kelak bangkitan kita dalam barisan orang yang mencintai Rasulullah. Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang pantas dirindu syurganya Allah, dan Allah masukkan kita ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, karuniai ya Allah kesabaran untuk saudara-saudara kami yang ada di Cianjur dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Berikan kepada beliau ketabahan, berikan kepada beliau keikhlasan, berikan pada beliau keridhaan atas apa yang sedang Engkau titipkan pada beliau semuanya ya Allah. Jadikan ya Allah setiap musibah Engkau ganjar dengan pahala tanpa batas. Jadikan ya Allah atas setiap apa yang kehilangan dari beliau semua, apa yang terlepas dari mereka semua, Engkau ganti ya Allah dengan ganti yang lebih baik. Ya Allah, karuniai kami semua keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kami, keturunan kami sampai hari kiamat, salih salihah, ahli Al-Quran, ahli sadaqah, ahli ruku, ahli sujud, ahli masjid. Jadikan anak cucu keturunan kami termasuk orang-orang yang turut berjuang di jalan-Mu ya Allah, melanjutkan amal salih yang telah kami tanam selaku orang tuanya. Ya Allah, anugerahi kami yang sakit kesembuhan terbaik dari-Mu. Anugerahkan pada kami yang punya hajat terkabul hajatnya. Anugerahkan kepada kami yang sedang punya masalah, Engkau urai masalahnya satu persatu. Anugerahkan pada kami ya Allah sebaik-baik bekal sebelum kami berpulang. Kami sadar waktu kami terbatas, izinkan setiap laku amal, tindak tanduk, perbuatan yang kami bisa lakukan, itu semua adalah perbuatan ya Allah yang selalu Engkau terima ya Allah. Itu semua adalah amal salih yang ikhlas semata karena-Mu ya Allah. Sempurnakan ganjaran kami di dunia, sempurnakan ganjaran kami di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Jogokarian yang disayang Allah,
Salam ta'zim untuk keluarga di rumah. Semoga Allah memuliakan jamaah semuanya biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di TikTok, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, teman-teman bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum.